Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali teman-teman peserta maupun teman-teman yang menyaksikan di live YouTube di Jadi PNS di seri webinar kelas dukungan virtual kerjasama Help Nona dengan PF Muda Pertamina Foundation. Hari ini kembali lagi bersama saya Ainani Ifra. Selama 2 jam ke depan saya akan memandu sesi webinar kelas dukungan virtual hari ketiga di sesi yang pertama. Oh, hari ini juga memang akan hanya ada satu sesi. Jadi pastikan teman-teman terus menyaksikan diskusi kita hari ini karena temanya merupakan tema yang sepertinya dari hari pertama sudah cukup banyak nih teman-teman, baik teman-teman peserta maupun teman-teman yang menanyakan di live YouTube, itu banyak sekali yang menanyakan soal tema yang akan kita bahas hari ini. Tapi sebelum menurut Komnas Perempuan, KBGO ini terdiri dari banyak sekali, Komnas Perempuan menemukan banyak sekali bentuk ya kekerasan berbasis gender online, mulai dari cyber grooming, cyber harassment, hacking, terus juga illegal content, terus juga pelanggaran privacy dan lain-lain. Komnas Perempuan juga mencatat di dalam catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2020 setidaknya terdapat 91 kasus yang ditemukan dilaporkan dalam bentuk ancaman foto berkonten porno yang dilaporkan oleh korban. Dan di situasi pandemi ini beberapa lembaga ya menilai bahwa kerentanan untuk ancaman atas konten pornografi atau KBGO ini meningkat gitu, karena kita sekarang kan terbatas jarak temunya gitu ya, hanya dalam ranah virtual, jadi itu semakin menambah kerentanan. Oke, tapi jadi hari ini kita akan membahas semua itu, tapi tahan dulu karena saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para media partner kita, community partners kita. Acara ini dapat terselenggara penuh berkat dukungan dari PF Muda Pertamina Foundation dan para community partners seperti Indonesia Volunteering Hub, Jadi PNS, Rekan-rekan Perempuan Berkisah, Holabek Jakarta, Tis the Life, SafeNet, Cinta Setara, Egg Mental, Cerdashukum.id, Kolektif Advokat Keadilan Gender, Universitas Perjuangan Republik Indonesia, dan Tenggara Youth Community NTT. Oke, tidak berlama-lama lagi, sekarang sudah bergabung bersama kita semua di sini, salah satu narasumber kita, satu-satunya narasumber kita, yang akan membagikan pengetahuannya. Ada Mbak Nenden Arum Sekar. Halo Mbak Nenden. Halo Ain. Halo teman-teman semua. Ya, halo Mbak. Apa kabar Mbak Nenden? Alhamdulillah kabar baik. Sehat ya Mbak? Sehat-sehat. Jadi Mbak Nenden Sekar Arum ini teman-teman merupakan aktif di SafeNet ya Mbak, di Divisi Kebebasan Berekspresi. Hari ini Mbak Nenden akan membagikan pengetahuannya dan sharing pengetahuannya soal apa itu KBGO, juga mungkin sedikit singkat tentang SafeNet dan lain-lain. Kalau begitu saya langsung saja Mbak, waktu dan layarnya saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Ain. Selamat sore buat teman-teman di kelas dukungan virtual sore ini. Perkenalkan, saya Nenden, memang aktif di SafeNet dan dalam 2 tahun terakhir aktif untuk mengadvokasi kasus-kasus kekerasan berbasis gender online. Jadi sore ini kita akan diskusi, saya akan berbagi sedikit mungkin tentang apa yang di SafeNet dapatkan gitu kan, dan kami pengen share buat teman-teman juga. Ini sebenarnya setelah ini pengennya sih teman-teman jadi lebih curious terhadap KBGO dan mencari lebih banyak informasi gitu ya. Jadi ini cuma langkah awal. Jadi hal-hal yang akan saya sampaikan sore ini adalah langkah awal buat teman-teman mengenal lebih dalam soal kekerasan berbasis gender online. Oke. Saya akan share ada beberapa poin gitu ya soal KBGO yang akan saya share. Nah, jadi sore ini yang akan kita diskusikan pertama soal apa itu KBGO, kemudian apa yang harus dilakukan ketika terjadi kasus KBGO, entah itu kita yang tertimpa gitu ya, atau
Yang ketiga, bagaimana jika orang dekat kita yang menjadi korban KBGO gitu. Jadi ada beberapa hal-hal teknis yang mungkin nanti teman-teman bisa lakukan gitu ya, ketika ternyata di dekat kita ada yang menjadi korban atau bahkan kita sendiri menjadi korban kekerasan berbasis gender online. Oke, mungkin teman-teman tadi ya, Ain udah bilang juga udah banyak mungkin sebenarnya teman-teman udah paham atau udah tahu jenis-jenis dari kekerasan berbasis gender online itu sendiri gitu, udah paham gitu ya. Misalnya contohnya ada penyebaran konten intim, misalnya seperti itu ya, misalnya ada bullying, sexism, dan komen yang misoginis dan lain-lain. Nah, mungkin teman-teman udah paham itu adalah kekerasan berbasis gender online. Tapi sebenarnya apa yang kemudian membedakan kekerasan berbasis gender online dibandingkan dengan kekerasan online biasa, misalnya seperti itu, atau dengan kekerasan berbasis gender itu sendiri. Nah, teman-teman bisa melihat gitu ya, setidaknya ada 3 poin atau ada 3 elemen yang ada dalam konteks KBGO gitu. Jadi ketika ada tiga macam ini muncul dalam satu bentuk kekerasan gitu ya, maka itu disebut dengan kekerasan berbasis gender online. Oh ya, di sini kalau Komnas Perempuan menggunakan istilah kekerasan berbasis gender siber gitu. Jadi ketika teman-teman baca ada kekerasan berbasis gender siber atau kekerasan berbasis gender online, itu sebenarnya sama saja gitu. Jadi cuman yang membedakan adalah pemilihan bahasa. Nah, 3 hal yang teman-teman harus pahami yang ada dalam konteks kekerasan berbasis gender online. Yang pertama adalah konteks kekerasan. Mungkin dulu saya menganggap ya kekerasan itu adalah sesuatu yang memang berhubungan dengan fisik saja. Misalnya ketika dipukul gitu ya, atau ditempeleng, atau ditendang gitu ya, atau hal-hal lain yang memang melukai kita secara fisik gitu kan. Tapi dalam konteks kekerasan berbasis gender online, kekerasan itu tidak hanya dalam bentuk fisik saja. Jadi ketika teman-teman atau ketika seseorang merasa tidak aman, merasa tidak nyaman gitu ya atas adanya aktivitas dari orang lain gitu ya, atas perilaku orang lain gitu. Nah, itu bisa termasuk dalam konteks kekerasan gitu ya. Jadi misalnya diancam gitu ya, diintimidasi. Nah, itu sebenarnya udah masuk dalam konteks kekerasan gitu ya. Walaupun memang tidak ada bukti kekerasan fisik gitu yang bisa dibuktikan secara visum gitu. Tapi dalam bentuk ancaman intimidasi itu sudah masuk dalam konteks kekerasan dalam KBGO. Kemudian elemen kedua adalah adanya berbasis gender gitu ya. Jadi ketika perilaku kekerasan itu terjadi dan ternyata itu ada konteks berbasis gendernya gitu. Di sini misalnya berbasis gender adalah ketika serangannya itu adalah menyasar identitas gender kita, menyasar orientasi seksual kita gitu ya. Berarti itu sudah termasuk dengan hal-hal yang berbasis gender. Makanya misalnya banyak banget kasus-kasus yang memang disebabkan misalnya karena kita perempuan sehingga kita diberi ancaman seperti itu gitu ya. Atau misalnya karena teman kita memiliki orientasi seksual yang minoritas dan dia diancam dengan karena orientasi seksualnya itu, berarti itu sudah terjadi kekerasan berbasis gender. Mungkin di sesi sebelumnya udah belajar soal kekerasan berbasis gender gitu ya. Nah, sebenarnya itu sama gitu. Cuman ada satu hal lagi yang kemudian membuat KBGO atau KBGS ini menjadi unik, yaitu ada konteks cyber atau online di sini. Nah, tapi dalam konteks online di sini bukan berarti halnya harus terhubung di internet aja gitu ya, bukan berarti kekerasannya harus secara terhubung di internet gitu atau secara online seperti itu. Nah, tapi online di sini konteksnya adalah difasilitasi teknologi. Mulai dari teknologi paling sederhana sampai teknologi paling canggih gitu ya. Mulai dari SMS, mulai dari telepon sampai ke misalnya ke virtual reality, kemudian ke augmented reality dan lain-lain yang memang sekarang teknologi semakin lama semakin canggih. Nah, ketika ada 3 unsur ini kemudian bersatu gitu ya dan terjadi gitu ya, maka seseorang bisa disebut menjadi korban kekerasan berbasis gender online. Nah, kalau kita melihat laporan dari Komnas Perempuan, memang mayoritas itu perempuan gitu ya. Tapi sebenarnya KBGO itu bisa terjadi pada siapapun, tidak hanya kepada perempuan ya. Tapi karena memang kita hidup di negara yang mindset patriarki sangat kuat gitu ya, ketimpangan relasinya sangat kuat antara laki-laki dan perempuan, maka yang paling rentan menjadi korban adalah memang perempuan ataupun teman-teman non binari lainnya gitu ya. Nah, ini sebenarnya
Itu yang kemudian membuat akhirnya dalam data gitu ya, korban KBGO mayoritas adalah perempuan. Padahal sebenarnya ada juga korban-korban yang adalah laki-laki ataupun teman-teman non-binary lainnya gitu. Nah, misalnya kalau kita ngelihat bentuk kekerasannya itu juga punya kekhususan nih, karena misalnya banyak menyasar perempuan gitu ya. Misalnya contohnya adalah ancaman perkosaan gitu ya, atau biasanya serangannya tuh menobjektifikasi seksual pada tubuh perempuan, biasanya kan kayak gitu. Nah, itu kan sudah jelas-jelas itu adalah kekerasan berbasis gender kayak gitu. Nah, ini beberapa contoh KBGO. Tadi Ain juga udah mention beberapa jenis bentuk KBGO yang ada di Komnas Perempuan. Tapi kalau kita lihat dalam setahun terakhir kemarin gitu ya, ketika apalagi selama pandemi COVID-19 ini, laporan bentuk KBGO yang masuk ini mayoritas didominasi oleh NCII atau penyebaran konten intim, non-consensual intimate image. Mungkin teman-teman sering dengar istilah revenge porn gitu ya. Revenge porn. Nah, di SafeNet kami sebisa mungkin tidak menggunakan istilah revenge porn ya. Jadi karena kan revenge porn itu cukup problematis gitu ya istilahnya gitu ya, karena seakan-akan revenge itu kan balas dendam gitu. Jadi seakan-akan perempuan yang menjadi korban itu memang pantas dibalas dendami karena dia melakukan hal yang salah sebelumnya gitu ya. Padahal kan belum tentu seperti itu gitu. Jadi teman-teman juga nanti mungkin bisa mulai mengubah konteks bahasa revenge porn tersebut dengan non-consensual intimate image atau penyebaran konten intim non-konsensual. Terus atau bentuk lainnya adalah sextortion. Kalau sextortion itu adalah pemerasan dengan mengancam untuk menyebarkan, sama juga untuk menyebarkan konten intim, tapi ini biasanya sextortion itu ke duit gitu ya, atau biasanya mintanya untuk berhubungan seksual dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah bentuk lainnya adalah doxing atau menyebarkan personal identification seseorang. Jadi mungkin teman-teman sering lihat tiba-tiba foto orang lain disebar gitu aja di Twitter gitu ya, apalagi kalau ditambahin narasi atau dikasih data lainnya, misalnya nama lengkap, dikasih alamatnya, dikasih nomor handphonenya, kayak gitu. Nah, itu termasuk doxing. Kemudian yang kedua ada impersonating. Ini biasanya ketika teman-teman lihat ada fake account atas nama perempuan gitu ya, terus dia ngepost foto-foto yang memang sebenarnya tidak diinginkan oleh si perempuan yang memiliki foto asli tersebut untuk dipublish. Nah, ini disebut impersonating gitu ya. Kalau lihat fake account itu biasanya masuknya impersonating. Dan ada digital exhibitionism. Berarti ini ketika teman-teman misalnya melihat ada orang, atau misalnya banyak juga laporan yang masuk bahwa tiba-tiba ada yang WhatsApp video call gitu ya, tengah malam, terus tiba-tiba ketika diangkat dia menunjukkan kemaluannya begitu saja gitu ya, atau bahkan ngirim foto-foto dick pic istilahnya kan kayak gitu ke DM Instagram atau ke DM Twitter dan lain-lain. Itu termasuk digital exhibitionism. Nah, ini yang meningkat selama COVID-19 gitu ya. Nanti untuk detail contoh-contoh lainnya nanti teman-teman bisa baca di sini s.id/panduan KBGO. Nah, di situ ada buku panduan yang sudah kami susun tentang mengenal dan menangani KBGO juga. Nah, ketika KBGO itu terjadi pada seseorang, dampaknya apa sih gitu ya? Mungkin kita berpikir gitu ya, ketika itu terjadi di dunia maya gitu. Kadang awal juga saya mikir itu kan cuma komen kayak gitu doang. Misalnya ketika bentuk kekerasannya adalah komentar yang mengobjektifikasi tubuh seseorang misalnya. Atau ketika misalnya komennya memang body shaming yang memang menyasar khusus gitu ya ke orang-orang yang dengan orientasi seksual tertentu. Mungkin waktu itu saya mikirnya adalah itu kan cuma komen doang, dihapus juga udah kelar gitu kan. Tapi ternyata nggak semudah itu. Tapi ternyata dampaknya tidak seringan itu gitu. Bahwa ternyata banyak banget laporan gitu ya yang datang ketika terjadi hal-hal seperti itu. Yang pertama korban rasakan adalah mereka merasa tidak aman. Ini pasti, ini merasa tidak aman, apalagi ketika misalnya bentuk-bentuknya udah masuk ke ancaman gitu ya. Ada tuh misalnya, udah lu jangan belagu lah, nanti gua perkosa dan lain-lain. Itu banyak banget komentar seperti itu. Nah, ketika memang ada hal seperti itu, ancaman seperti itu, berarti akan membuat seseorang menjadi tidak aman. Terus yang kedua adalah self-censor. Misalnya ketika mungkin awalnya kita senang banget gitu ya untuk sharing banyak hal gitu ya di media sosial, tapi kemudian
di-trolling lah, komentar bertubi-tubi gitu ya, komentar buruk bertubi-tubi, akhirnya kita merasa, ah ya udahlah, gak perlu nge-post lagi, gak perlu berekspresi lagi, gak perlu komen ini, komen itu lagi, misalnya seperti itu. Dan akhirnya seseorang akan kehilangan ruang berekspresi. Padahal mengekspresikan diri itu adalah salah satu bentuk hak dari asasi manusia gitu. Nah, ketika dia udah kehilangan ruang berekspresinya, bisa jadi HAM dia atau hak asasi dia sudah terenggut juga. Nah, jadi jauh ya dampaknya dari KBGO yang mungkin kita ngerasa, oh itu cuma di media online aja dan tidak akan berdampak ke dunia nyata, misalnya seperti itu. Nah, buat para penggemar Sapardi Djoko Damono mungkin tahu ya, yang fana adalah waktu kita abadi. Nah, tapi kalau dalam konteks KBGO, yang fana adalah waktu jejak digital abadi. Nah, ini harus diingat-ingat, jejak digital abadi. Ini akan menjadi clue untuk kita selanjutnya di pembahasan selanjutnya. Dan ada satu lagi yang ini memang cukup menarik, ini cukup implementatif atau bisa memang benar-benar terjadi ketika dalam konteks keamanan digital. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi balik lagi konteksnya ke jejak digital gitu ya. Jadi kalau jejak digital udah ada, ya udah itu akan abadi dan istilah itu tidak akan bisa diobatin gitu ya. Jadi yang satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah dengan mencegah. Nah, jadi ada 3 hal yang bisa menjadi kunci ketika teman-teman akan belajar nanti lebih dalam tentang kekerasan berbasis gender online gitu ya. Atau dalam konteks keamanan digital. Jadi nanti teman-teman bisa belajar lebih banyak soal privacy, consent, dan keamanan digital itu sendiri. Nah, tadi ketika kita membahas soal kekerasan berbasis gender online, yang salah memang adalah pelakunya, itu sudah pasti ya. Tidak ada yang bisa menghindarkan kita dari perilaku kekerasan dari kasus kekerasan berbasis gender online. Karena semuanya tetap kesalahan ada di pelaku. Hanya saja kita mungkin bisa meminimalisasi risiko menjadi korban kekerasan berbasis gender online. Nah, caranya gimana? Yang pertama adalah dengan mengelola tubuh digital. Kita saat ini mungkin tahu ya, kita punya tubuh fisik gitu ya, yang bisa teman-teman pegang gitu ya, ini tangan gitu, ini muka, ini jari gitu ya. Tapi sekarang ketika internet sudah menjadi bagian yang tidak bisa dilepaskan dari kegiatan kita sehari-hari, kita menjadi punya tubuh extension gitu ya. Kita menjadi punya tubuh kedua atau kita istilahnya bilang sebagai kita punya tubuh digital gitu ya. Tubuh digital itu adalah segala informasi yang kita miliki yang ada di internet gitu. Jadi ketika orang-orang misalnya akun Instagram @nendensan gitu, itu kan akun Instagram saya. Nah, itu adalah tubuh digital saya. Itu adalah saya, representasi saya di internet gitu ya. Apalagi ketika orang-orang kemudian dari situ bisa mengetahui akun Twitter saya, akun LinkedIn saya gitu, dan orang-orang bisa semakin tahu semua informasi tentang saya di internet hanya misalnya dari satu informasi itu. Nah, makanya ini sangat penting ketika teman-teman tubuh digital itu harus dikelola supaya tidak kita bisa menghindarkan atau menghindari diri kita dari risiko kekerasan berbasis gender online. Nah, selain itu juga dalam konteks mengelola tubuh digital, teman-teman harus paham soal data pribadi. Data pribadi ya ini tadi yang saya sebut, ketika misalnya dari satu informasi saja teman-teman bisa menemukan, ini ada sedikit gangguan sedikit. Tapi semoga suara saya tetap terdengar baik ya. Jadi dari data pribadi sebenarnya ada sekumpulan informasi tentang kita gitu ya yang ada di internet yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi seseorang. Jadi misalnya ketika ada nama kita gitu kan, ketika orang googling nama kita terus misalnya muncul alamat, kemudian muncul nomor handphone, kemudian muncul dulu sekolahnya di mana sih gitu ya, atau dulu kuliahnya di mana gitu ya. Nah, berarti itu sudah disebut data pribadi kita yang muncul di internet. Nah, tapi juga tidak perlu, tapi juga tidak hanya hal itu, bisa jadi hal-hal lain yang mungkin bisa masuk juga, misalnya seperti warna mata, misalnya seperti itu ya, kondisi ekonomi gitu, itu juga bisa masuk sebagai bentuk data pribadi yang bisa membuat seseorang mengidentifikasi orang lain dengan data-data yang tersebar. Nah, terus bagaimana sih cara untuk mengelola data pribadi dan mengelola tubuh digital gitu ya? Yang pertama,
kita bisa sebut ini sebagai bentuk pemetaan risiko gitu ya. Pertama kita harus tahu dulu nih, kita punya berapa akun digital gitu ya, kita punya berapa akun Instagram, kita punya berapa akun Twitter, kita punya berapa akun Facebook misalnya gitu ya. Karena saya yakin setidaknya kalian punya ada 2 akun Instagram lah, misalnya yang satu akun Instagram pribadi, yang satu akun Instagram untuk online misalnya, atau untuk apa ya, fun girling gitu ya, untuk melihat idol-idol kayak gitu. Nah, ketika itu teman-teman bisa mengelola hal tersebut dengan tahu berapa jumlah akun digital kita, apa saja, apakah masih bisa diakses atau tidak, datanya apa saja, dari situ teman-teman akan tahu bahwa misalnya, oh aku punya akun zaman SMA nih, sekarang udah gak kepake gitu. Padahal di akun tersebut misalnya ada data teman-teman gitu ya. Dulu kan mungkin zaman SMA gitu ya, zaman saya SMA tuh udah lama sih, mungkin teman-teman masih SMA sekarang. Dulu ya zaman-zaman SMP gitu ya, SD atau 5 tahun atau 10 tahun lalu gitu, kan mungkin belum cukup ramai ya soal misalnya soal keamanan digital gitu. Jadi waktu dulu pun saya waktu masih SMA alias itu sekitar ya belasan tahun lalu gitu, dengan senang hati aja berbagi gitu ya di Friendster waktu itu. Jadi mulai dari, alamat rumah gitu sampai details, sekolah di mana, kelas berapa, kemudian tanggal lahir, makanan favorit, minuman favorit itu semua ada di blog, itu ada di Friendster gitu. Nah, ketika kita bisa tahu, oh dulu aku punya akun Friendster itu dan itu semua ada data di situ, kita bisa, dari situ kita mulai bisa mengelola itu lebih baik gitu. Jadi, oh ada account tersebut berarti harus aku hapus misalnya karena itu ada data pribadi yang memang berisiko gitu ya. Itu dengan mengelola atau kita harus tahu berapa banyak akun digital yang kita punya dari zaman dulu sampai sekarang. Terus yang kedua, pernah googling nama sendiri gak gitu ya? Kalau saya rutin googling nama sendiri, sebulan sekali lah minimal gitu ya. Ini bukan dalam konteks narsis ya mungkin ya kayak gitu ya. Jadi ngapain sih lo googling nama sendiri? Tapi itu ada manfaatnya. Dengan googling nama sendiri gitu ya, teman-teman akan tahu informasi apa saja yang muncul di internet dan diasosiasikan dengan nama kita. Jadi misalnya kan ketika googling Nenden Sekar Arum gitu ya, mungkin yang muncul adalah artikel dari SafeNet gitu ya, atau mungkin blog saya gitu muncul gitu ya. Tapi bisa jadi kok ada ketika aku nulis Nenden Sekar Arum, ada fotoku zaman SMA nih misalnya, atau ada orang ngepost di blognya tentang aku misalnya dan nggak relevan kayak gitu lah, misalkan kayak gitu. Jadi teman-teman bisa tahu dan ketika tahu ada hal-hal yang sudah tidak relevan atau ada hal-hal yang menurut teman-teman udah agak layak gitu ya untuk diketahui publik gitu ya dengan alasan apapun, teman-teman jadinya bisa untuk coba untuk nge-take down konten tersebut misalnya atau ngehapus konten tersebut kalau teman-teman yang nge-upload itu sendiri atau teman-teman bisa minta untuk meminta tolong untuk para yang mengunggah atau membuat konten tersebut untuk menghapus hal tersebut itu juga bisa gitu. Karena misalnya contohnya ada nih saya juga pernah googling loh ketika googling nama saya ternyata nomor handphone saya muncul gitu, oh ternyata nomor handphone saya pernah muncul di press release. Nah makanya dari press jadi kan tahu ya, jadi saya bisa minta tolong press release-nya buat dihapus misalnya atau ya udah setidaknya nomor handphone saya dihapus kayak gitu. Nah jadi ini penting untuk menggoogling nama sendiri. Kemudian cek setting privacy di media sosial, di email dan segala hal akun digital teman-teman gitu. Apakah teman-teman nyaman nggak misalnya kalau akun Instagramnya dibuka secara publik gitu ya, atau teman-teman merasa baik-baik saja gitu. Nah ini juga akan menjadi pertimbangan rasa aman teman-teman dan rasa nyaman teman-teman untuk bagaimana mengatur setting privacy di akun media sosial ataupun di akun digital lainnya. Password yang kuat ini sudah pasti, saya pikir teman-teman harus udah tahu gitu ya. Sekarang udah agak musimnya password gitu ya. Sekarang musimnya adalah passphrase gitu ya. Jadi teman-teman tidak perlu dalam bentuk kata, bisa dalam bentuk kalimat ya misalnya, biar lebih gampang juga dan lebih panjang gitu. Teman-teman ya udah bikin password-nya itu adalah lirik lagu misalnya atau potongan puisi yang teman-teman suka kayak gitu ya. Dan two-factor authentication ini juga penting. Jadi bagaimana ketika ada orang yang berhasil membobol password teman-teman, dia masih tetap harus melangkahi satu kunci pengaman lagi gitu ya. Biasanya adalah kode OTP yang dimasukkan ke yang dikirim ke nomor handphone teman-teman gitu. Jadi meskipun seseorang bisa akses akun email teman-teman bisa mengetahui password teman-teman, tapi dia belum tentu bisa tahu kode OTP yang dikirim ke HP teman-teman. Makanya sangat penting kalau kode OTP itu untuk tidak disebarkan.
Nah, ini sama kembali seperti yang di poin pertama soal, akun digital. Nah, jadi ini juga bisa menjadi pertimbangan teman-teman apakah perlu untuk mendeaktivasi atau menghapus akun lama teman-teman. Nah, ini juga penting juga ngelihat apakah email teman-teman sudah pernah masuk data breach, pernah, pernah apa ya istilahnya, kan dulu tuh sempet tuh ada rame-rame ada jual beli data online shop gitu ya, email kita dan password kita gitu. Nah, apakah email kita sudah masuk ke, dalam, jual beli tersebut atau tidak, ini sebenarnya bisa dicek gitu ya. Nah, ini mungkin bisa seperti ini juga, ini sebenarnya tambahan untuk menjaga privasi di media sosial, yang ini silakan dicek, dan ditulis gitu ya, teman-teman bisa melakukan data detox di datadetoxkit.org. Ini adalah, langkah teman-teman untuk memanajemen data atau informasi tentang teman-teman di internet. Jadi nanti teman-teman bisa ikutin langkahnya gitu, ada beberapa langkah, nanti itu adalah cara-cara misalnya seperti tadi googling nama pribadi itu sebenarnya salah satu bentuk dari data detox. Jadi nanti teman-teman silakan bisa mengakses datadetoxkit.org seperti itu ya. Ini sama, nah sama ini mungkin yang perlu penting juga gitu karena banyak kasus KBGO juga yang terjadi karena seseorang menginstall aplikasi, biasanya aplikasi pinjam online gitu ya, pinjaman online kayak gitu. Nah ternyata si aplikasi itu ternyata meminta akses terhadap galeri foto dan juga meminta akses terhadap kontak gitu ya, nomor handphone gitu. Jadi ketika si nasabah pinjaman online ini kemudian tidak bisa membayar, akhirnya kan karena si aplikasi bisa mengambil galeri foto di galeri, kemudian bisa mengakses kontak, akhirnya dia bisa jadi mencari foto yang dianggap ya misalnya foto telanjang gitu ya seperti itu yang ada di galeri dan dia sebarkan ke nomor-nomor yang ada di kontak kita gitu. Nah ini makanya untuk selanjutnya teman-teman ketika menginstal aplikasi coba cek dia minta akses ke apa aja dan apakah itu relevan atau tidak. Misalnya ketika teman-teman install aplikasi kalkulator dan dia minta akses ke galeri, buat apa? Gak nyambung gitu ya. Atau ketika install aplikasi lain gitu dan mintanya ke hal-hal yang aneh gitu ya, sebaiknya teman-teman dihindari aja dan tidak perlu diinstal karena banyak kebocoran data yang terjadi dari kelalaian dengan memberikan akses ke pihak ketiga seperti itu. Nah, itu kan tadi hal-hal yang sebenarnya bisa teman-teman lakukan sebagai salah satu bentuk mencegah gitu ya, mencegah kekerasan berbasis gender online gitu ya. Bukan mencegah sih sebenarnya, meminimalisasi resiko gitu ya. Karena kan kita tahu kadang penjahat itu apa ya, mereka tuh lebih canggih satu langkah biasanya gitu dari apa yang bisa kita lakukan. Selalu ada cara gitu untuk mengakali hal atau mengakali sistem supaya mereka bisa melakukan hal yang dia inginkan gitu. Tapi setidaknya dengan langkah-langkah tadi yang saya sebutkan itu bisa meminimalisasi risiko gitu ya. Selama kita tetap aware gitu kan tentang perkembangan keamanan digital, lebih aware tentang modus-modus baru KBGO. Nah, aku pikir nanti teman-teman juga harus selalu update masalah informasi tersebut. Nah, sekarang masalahnya adalah gimana kalau ternyata semuanya telah terjadi? Maksudnya ketika kita lupa atau kita belum melakukan misalnya tadi pakai password yang baik gitu ya atau masih sharing data pribadi begitu saja gitu kan dan ternyata datanya udah diambil orang gitu ya atau ternyata sudah disalahgunakan oleh orang gitu. Terus apa yang bisa aku lakukan gitu ya dan apalagi misalnya ketika teman-teman sudah menjadi korban istilahnya kayak gitu ya. Jadi apa yang harus dilakukan ketika terjadi kasus KBGO? Nah, yang pertama bisa kita lakukan adalah saya tahu gitu ya ketika jadi korban pasti panik luar biasa gitu ya, pasti, akan merasa tidak nyaman, merasa tidak aman gitu ya. Tapi itu memang perasaan yang tidak bisa dihindarkan gitu ya. Tapi ketika kita tahu gitu ya, teman-teman harus ingat gitu ya ketika teman-teman menjadi korban gitu ya, ingat bahwa kamu nggak sendiri melewati ini gitu kan. Akan banyak orang yang mau membantu teman-teman gitu ya. Makanya ketika teman-teman ingat itu, coba berusaha tenang untuk sebisa mungkin gitu ya, karena ketika teman-teman tenang, teman-teman bisa tahu apa yang akan kita lakukan selanjutnya gitu ya. Kalau dalam kondisi panik biasanya tidak akan tahu apa yang harus dilakukan saat itu gitu. Jadi memang itu
memang wajar gitu, tapi memang ini hal yang sebisa mungkin kita usahakan untuk berusaha tenang ketika kita mengalami kasus kekerasan berbasis gender online. Nah, ketika teman-teman sudah tenang, hal lain yang bisa kita lakukan, hal pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan mendokumentasikan semua bukti kekerasan berbasis gender online. Salah satunya adalah dengan screenshot percakapan misalnya, screenshot direct message, screenshot reply di Twitter gitu atau komen di Instagram kayak gitu ya. Bisa di-screenshot seperti ini, kalau bisa nanti mungkin filenya bisa di-share ya ke teman-teman, nanti minta panitia, jadi biar bisa kelihatan gitu ya kalau ini memang nggak kelihatan. Jadi yang direkomendasikan ketika men-screenshot bukti gitulah, teman-teman harus bisa menunjukkan nomor handphone gitu ya, ketika misalnya ancamannya terjadi di WhatsApp misalnya. Ada nomor handphone kayak gitu, kemudian ada tanggal gitu ya. Nah, tanggal gitu ya, biasanya tanggal, kalau nggak kemarin terjadinya biasanya tanggal gitu ya, jam, dan kalimat ancamannya apa gitu ya, seperti ini. Atau misalnya seperti ini, kalau di Instagram berarti ada nama akunnya apa gitu ya, tanggal, jamnya, contohnya apa gitu ya. Nah, hal seperti ini gitu kan. Selain itu, teman-teman harus mengopi link. Jangan lupa untuk di-copy linknya. Link ke postingan yang bermasalah gitu. Kalau misalnya contohnya adalah ada foto kita yang disebar tanpa izin, teman-teman harus menyimpan linknya, link ke foto tersebut, ke konten tersebut juga, dan juga link ke account yang pelaku penyebaran fotonya gitu ya. Jadi nggak cuma di screenshot, tapi linknya juga harus disimpan gitu ya. Jadi nanti teman-teman gimana sih cara untuk, misalnya masih ada yang belum tahu gimana caranya nge-save link, nanti teman-teman bisa cek di sini s.id/simpan tautan. Nah, terus, kalau sudah punya nih screenshotnya, udah tahu linknya gitu ya, sebaiknya idealnya teman-teman simpan barang bukti ini di tempat yang tidak terlihat tapi aman. Maksudnya kenapa? Ketika cuma di screenshot saja kan mungkin bisa jadi itu menimbulkan trauma ketika teman-teman melihat lagi gitu ya. Jadi emang idealnya entah masukin ke folder gitu ya, tapi udah pastikan aman, tapi teman-teman tidak akan mudah terpapar lah dengan bukti-bukti tersebut, karena memang takutnya memang menimbulkan trauma seperti itu. Nah, kemudian susun kronologi kejadian. Ini penting nih ketika teman-teman memang akan misalnya mengusut kasus ini lebih jauh misalnya untuk ke ranah hukum misalnya. Nah, jadi teman-teman bisa menyusun kronologi kejadian. Jadi tadi si barang bukti udah ada gitu kan, foto, screenshot, dan linknya. Nah, teman-teman coba bikin kronologinya, catat semua kejadiannya gitu kan, dan susun berdasarkan waktu. Misalnya kapan terjadi gitu kan, terus lampirkan bukti screenshotnya. Nah, kronologi itu akan memudahkan teman-teman ketika akan ditanyakan biasanya nih, kalau teman-teman mau lapor ke polisi atau ketika mencari pendampingan kan akan ditanyainnya itu gimana kejadiannya bla bla. Mungkin kalau dengan ada kronologi ini, teman-teman nggak perlu lagi mengulang-ulang cerita yang sama kayak gitu ya. Nah, kalau untuk contoh bikin kronologinya seperti apa, nanti bisa dicek juga di sini di s.id/contoh kronologi. Jadi nanti bisa diakses ya, bisa dicek tautannya apa aja, idealnya seperti apa. Kalau di sini ada tanggal kejadian, keterangan, bukti, catatan kayak gitu. Jadi nanti semua barang bukti yang teman-teman udah dikumpulkan tadi bisa dimasukkan ke kronologi. Nah, kemudian setelah itu membatasi akses komunikasi pelaku gitu ya. Jadi kan kalau diancam via WhatsApp tuh ada orang yang misalnya terus-terusan di WhatsApp diancam terus. Makanya untuk meminimalisasi ancaman tersebut memang idealnya kita batasi komunikasi pelaku kepada kita gitu ya. Caranya ya ngeblokir account pelaku, misalnya ngeblokir nomor, ngeblokir account Instagram, Twitter gitu ya. Atau kalaupun tidak, misalnya kita juga bisa deaktivasi account digital yang kita punya, misalnya Twitter, Instagram kita deaktivasi dulu untuk sementara. Atau misalnya memang kalau ternyata itu tidak berhasil juga dan teman-teman ternyata masih tetap dihubungi juga, misalnya mungkin teman-teman bisa consider untuk mengganti atau menghapus akun secara permanen gitu ya. Nah, tapi mungkin ada juga di beberapa kasus gini, si pelaku bilangnya kayak gini,
Kalau kamu berani ngeblokir, dia bilang kayak gitu ya, kalau kamu berani ngeblokir nomor ini, udah fotomu akan langsung gue sebar, seperti itu. Nah, hal itu biasanya membuat korban menjadi ragu-ragu untuk ngeblokir akun pelaku gitu kan biasanya. Nah, kalau seperti itu ya udah, tidak perlu diblokir akunnya, tidak perlu diblokir nomornya, tapi yang harus dipastikan adalah jangan sekali-kali mengikuti atau memberikan apa yang diminta oleh pelaku. Misalnya kan biasanya minta duit gitu ya, misalnya kasih berapa juta kalau gak mau fotonya disebar, atau tidak mau contohnya seperti ya, tidak mau foto disebar atau tidak mau ancaman ini berhenti misalnya, atau minta konten misalnya seperti itu ya, atau hal lain-lain gitu. Nah, jangan sebisa mungkin jangan dituruti gitu, karena si pelaku juga tidak memiliki jaminan bahwa ketika teman-teman sudah melakukan apa yang dia minta, akan berhenti mengancam atau tidak akan menyebarkan konten yang diancam untuk disebarkan, seperti itu. Jadi ini juga jadi sangat penting gitu ya. Jadi kalau tidak bisa ngeblokir pelaku, setidaknya jangan ikutin apa yang dimau oleh si pelaku. Nah, tadi juga ini juga penting untuk melakukan pemetaan risiko. Setelah ngeblokir, terus teman-teman harus coba-coba pikir, kira-kira si pelaku ini siapa gitu ya? Apakah orang yang teman kenal gitu? Kalau itu adalah orang yang teman-teman kenal gitu ya, kamu tahu siapa dia, rumahnya di mana gitu misalnya, coba kumpulkan informasi tentang dia juga sebanyak mungkin. Mungkin ini akan berguna ketika teman-teman ingin membawa kasus ini ke ranah hukum misalnya seperti itu. Atau misalnya ketika ini adalah orang yang nggak dikenal gitu, ini adalah orang random di internet gitu. Coba teman-teman pikirkan juga, kira-kira dia tahu informasi apa ya tentang aku, misalnya apakah dia tahu account orang tuaku, misalnya apakah dia tahu aku kuliah di mana gitu. Nah, itu juga harus kita cek gitu ya. Nah, terus kalau misalnya dalam konteks penyebaran konten intim gitu ya, karena ini yang paling banyak terjadi gitu selama ini, teman-teman juga harus ingat-ingat kalau memang teman-teman apakah teman-teman benar punya konten itu atau tidak. Kadang-kadang ada pelaku yang cuma ngacem aja gitu ya. Padahal kita apaan nggak pernah punya konten intim, tapi dia sok punya gitu, entah dia gimana cara dapatnya gitu. Yang pertama itu. Terus kalaupun punya diingat-ingat gimana apakah pada konten tersebut ada wajah teman-teman gitu ya, atau menunjukkan hal lain yang dapat mengidentifikasi diri teman-teman dengan jelas atau enggak gitu. Nah, ketika teman-teman bisa menjawab beberapa risiko ini gitu ya, ini akan menjadi dasar untuk mengambil langkah selanjutnya gitu. Apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Jadi pemetaan risiko ini juga cukup penting. Nah, terus jangan lupa juga nih kalau ini terjadi di platform media online, teman-teman bisa melaporkan ke platform digital gitu ya. Jadi setelah mendokumentasikan semua barang bukti tadi gitu ya. Nah, silakan teman-teman laporkan ke platform digital gitu kan. Semua platform itu sudah ada fitur untuk melaporkan konten ilegal, untuk melaporkan konten-konten yang memang yang memang bermuatan negatif ya, misalnya sexual harassment dan lain-lain gitu, itu ada gitu ya. Nah, tapi biasanya balik lagi, biasanya pelaporan ke platform digital itu memang akan minta tuh buktinya apa gitu ya, linknya apa, link akunnya siapa gitu. Nah, makanya tadi penting di awal kita untuk mendokumentasikan dulu ini, karena itu juga akan berguna ketika kita melakukan pelaporan ke platform digital. Nah, itu kan tadi kalau teman-teman yang menjadi korban ya gitu, teman-teman tahu, oh harus begini, harus begitu gitu kan, apa yang bisa saya lakukan gitu. Nah, lantas kan bisa jadi yang ini tidak terjadi kepada teman-teman, tapi bisa jadi terjadi pada orang yang teman-teman kenal atau bahkan mungkin teman dekat gitu ya. Nah, kemudian posisi kita akhirnya menjadi pendamping. Terus apa yang bisa kita lakukan sebagai pendamping? Nah, rumus utama gitu ya ketika menjadi pendamping korban kekerasan seksual adalah pastikan kita memperhatikan dan memprioritaskan kebutuhan korban. Ini sangat penting gitu ya. Jadi kita harus berperspektif korban ketika mendampingi kasus kekerasan seksual, termasuk kekerasan berbasis gender online juga gitu ya. Jangan sampai gitu ya, karena kadang kan seringkali gitu ya, kita punya teman, kita udah tahu nih teman kita tuh korban gitu, tapi dia tuh kayak
nggak berani untuk speak up gitu ya, terus nggak mau untuk melaporkan seperti itu kan kadang kita gemes sendiri gitu. Jadi kayak rasanya aduh pengen gue laporin aja sekarang gitu si pelakunya bisa seperti itu gitu, dan perasaan-perasaan gemes itu pasti ada gitu. Tapi sekali lagi kalau memang si korban tidak menghendaki kita melakukan apapun, jangan melakukan apapun. Dan apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah kita mendengar, menunggu sampai korban siap untuk bercerita, dan bisa juga nih adalah kita menginformasikan sebanyak-banyaknya soal bagaimana cara dia mengakses keadilan kayak gitu ya. Jadi kan teman-teman udah tahu mungkin bagaimana caranya, teman-teman informasikan aja dulu, tapi biarkan si korban yang kemudian memutuskan tindakan atau langkah yang akan diambil gitu. Jadi mungkin teman-teman kebayang nih, oh kalau kayak gini kamu harus laporin ini nih, kamu laporin aja si pelakunya misalnya ke LBH gitu ya. Kadang kan kita mikirnya aduh udah laporin aja gitu kan, tapi nggak bisa. Kita harus tetap balik lagi ke korban, tanyain gitu ya, kamu maunya apa, kondisimu seperti apa sekarang gitu ya. Pastikan kondisi korban itu dalam kondisi baik gitu ya. Jadi kamu sebagai pendamping juga harus bisa memastikan hal tersebut gitu ya, sebelum misalnya akan melakukan langkah selanjutnya gitu ya. Dan ketika akan melakukan langkah selanjutnya, teman-teman harus tahu bahwa itu memang hal yang diinginkan korban gitu ya. Karena kan banyak juga tuh misalnya ya kasusnya yang rame sekarang adalah spill the tea di media sosial misalnya gitu ya. Jadi bikin thread soal kekerasan seksual di media sosial kayak gitu ya. Seringkali bisa jadi yang bikin thread itu bukan korban gitu, tapi temannya misalnya. Aduh, gue gemes banget nih misalnya si A yang jadi korban itu dia tuh gak mau ngomong gitu, tapi kamu tahu tuh semua ceritanya, detailsnya gitu. Akhirnya karena kamu gemes sendiri, akhirnya kamu bikin thread kayak gitu. Wah, hati-hati, itu tidak bijak. Karena bisa jadi kalau seperti itu malahan bisa jadi kamu malah membahayakan korban gitu ya. Apalagi sampai mention pelakunya siapa kayak gitu, detail-detail seperti itu. Nah, itu bisa blunder loh, hati-hati gitu ya. Bisa jadi pelaku akhirnya bisa menggunakan misalnya dalih pencemaran nama baik misalnya, atau dia bahkan bisa nge-track ini siapa nih, walaupun ditulis anonim, tapi bisa jadi pelaku tahu kan siapa yang menjadi korbannya dia gitu kan, makanya dia bisa nge-track down ke si korban itu. Makanya ini sangat penting, dan ketika melakukan hal tersebut harus dikonsultasikan dan harus paham dulu risikonya apa yang akan mungkin terjadi ketika kita atau ketika korban memilih opsi A, B, C, atau D. Nah, misalnya seperti tadi ya, contohnya misalnya ketika ada korban itu kadang mereka itu nggak mau speak up itu, misalnya karena dia nggak tahu bahwa banyak opsi yang bisa dia lakukan gitu. Mungkin dia ngerasa ya udahlah, udah nasibku misalnya diancam kayak gini gitu ya, misalnya kan kayak gitu. Banyak korban yang nggak tahu bahwa sebenarnya dia bisa melaporkan hal tersebut gitu ya, atau sebenarnya ada opsi lain yang bisa dia lakukan gitu ya. Untuk itu kita kan mungkin akan tahu ya, mungkin teman-teman yang di kelas dukungan virtual ini tahu nih, udah ada tahu gimana caranya untuk mengantisipasi atau bagaimana untuk menangani KBGO gitu. Untuk itu yang bisa kita lakukan kemudian adalah beritahu sebanyak mungkin informasi yang teman-teman tahu terkait pilihan yang bisa diambil oleh korban gitu ya. Tapi tetap kembali lagi, biarkan korban yang memilih sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kebutuhannya apa aja, nanti teman-teman juga bisa bantu untuk mapping risiko tuh gitu kan, apakah dia butuh pelayanan psikologi dulu gitu karena mungkin saat ini kondisinya sedang tidak stabil gitu ya. Nah, kalau memang butuh layanan psikologi dulu, dan ini yang diutamakan ya gitu ya, karena kita harus mengupayakan dulu atau memastikan kondisi korban dalam kondisi baik gitu ya. Jadi kalau memang dia terguncang, depresi misalnya, dan tidak bisa function karena misalnya ada tertekan, mungkin dia butuh layanan psikologi dulu untuk sementara gitu ya. Biarkan dulu kasusnya, yang pasti bagaimana si korban mendapatkan pemulihan dari trauma dulu misalnya, supaya dia bisa tahu pilihan apa yang bisa dia pilih selanjutnya kayak gitu. Nah, kemudian ketika misalnya korban akhirnya kebutuhannya dia adalah kayaknya misalnya karena misalnya nggak tahu siapa pelakunya, kayaknya gue cukup nih untuk yang penting gimana nih caranya misalnya keamanan digitalku lebih meningkat misalnya seperti itu gitu ya. Jadi bisa jadi dia punya kebutuhan di bidang teknologi gitu ya. Nah, misalnya layanan psikologi ini bisa dirujuk ke teman-teman psikolog misalnya atau ke yayasan pulih gitu ya. Kalau teknologi ini bisa dirujuk ke SafeNet atau suruh lapor ke Partu Code kayak gitu ya. Atau bisa jadi ketika si korban ngerasa
aku pengen nih kasus ini lewat proses hukum misalnya seperti itu. Nah, teman-teman bisa temenin si korban untuk datang ke lembaga bantuan hukum untuk memproses kasusnya selanjutnya bagusnya diapakan gitu, dan nanti hal-hal seperti itu juga bisa dikonsultasikan dengan pendamping hukumnya nanti gitu ya. Dan ya jadi penting juga, dan satu lagi mungkin ketika ingin melaporkan ke polisi gitu ya, ketika memang ini udah parah banget, ancamannya udah sampai mau ancaman fisik mau ngebunuh dan lain-lain gitu kan, itu kan sangat darurat gitu ya, dan mau laporkan ke polisi, pastikan juga teman-teman didampingi oleh pendamping hukum gitu ya. Apalagi buat teman-teman yang memang belum pernah berurusan dengan polisi sebelumnya gitu ya, atau belum pernah berurusan untuk melapor hal tersebut gitu. Karena bisa jadi karena ribet ya di proses pelaporan itu, dan mungkin teman-teman ada yang nggak tahu atau seperti apa, memang idealnya didampingi oleh pendamping hukum. Jadi sebaiknya kontak dulu LBH untuk kemudian dikonsultasikan dulu bagaimana proses pelaporan dan lain-lain. Nanti teman-teman LBH bisa membantu untuk supaya lebih mudah untuk proses pelaporan ke polisi. Nah, setelah itu PR kita adalah tadi ya, di awal juga saya bilang bahwa ini sore ini adalah langkah awal teman-teman, langkah awal kita untuk belajar lebih banyak soal KBGO, soal tren terbaru, soal modus terbaru gitu ya. Karena kan ini pasti akan terus berkembang, teknologi terus berkembang, orang-orang juga semakin cerdik, bukan cerdik ya, semakin apa ya, ya semakin canggih lah ya untuk memanfaatkan teknologi untuk kemudian melakukan ya KBGO lah seperti itu gitu ya. Nah, teman-teman memang PR-nya adalah untuk terus mencari tahu, untuk belajar, kita sama-sama belajar gitu ya. Dan SafeNet Oktober tahun lalu sudah merilis sebuah kanal awaskbgo.id, itu akan dijadikan sebagai hub informasi tentang kekerasan berbasis gender online. Jadi teman-teman nanti bisa baca-baca informasi terkini di situ juga. Insya Allah itu akan menjadi hub yang bisa diakses banyak orang gitu ya. Dan di situ juga kami udah ada 3 publikasi gitu ya, mulai dari buklet soal panduan memahami dan menyikapi KBGO. Ini ada hasil survei juga bersama Never Okay Project tentang situasi pelecehan seksual di dunia kerja selama WFH, dan ini juga yang Oktober tahun lalu juga kita bikin panduan untuk sigap menghadapi ancaman penyebaran konten intim. Nah, jadi teman-teman silakan di-download panduannya gitu ya, atau bisa di-share juga linknya sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya gitu ya. Barangkali dengan cara tersebut teman-teman bisa ikut membantu 1-2 orang gitu yang memang menjadi korban. Itu aja mungkin, dan ini ada hotline, ada email gitu ya teman-teman. Kalau memang mengalami kasus KBGO bisa melaporkan ke SafeNet, bisa via hotline di sini, bisa ke email juga, ataupun ke kanal di Instagram di SafeNet Voice atau di Awas KBGO. Ini kalau Awas KBGO ini adalah kanal khusus, akun khusus Instagram yang memang kita membahas tentang semuanya tentang kekerasan berbasis gender online. Nah, mungkin itu dulu Ain paparannya. Iya. Semoga enggak itu ya. Enggak kecepatan tadi. Enggak sama sekali. Enggak sama sekali Mbak Nenden, cukup jelas. Terima kasih sekali atas pemaparan yang komprehensif ya teman-teman. Jadi kalau dari apa yang Mbak Nenden sampaikan tadi, kayaknya banyak beberapa pengetahuan-pengetahuan baru ya. Maksudnya soal bahwa misalkan ternyata online itu nggak sederhana definisinya hanya sesuatu yang terhubung dengan internet gitu, tapi bahkan online itu juga bisa bahkan menyentuh misalkan teknologi yang paling sederhana seperti SMS. Terus juga masih ada juga beberapa orang yang masih menggunakan kata revenge porn yang ternyata sebenarnya itu juga cukup dilematis gitu ya ketika kata-kata itu digunakan. Jadi mungkin kita belajar bersama gitu ya untuk mulai menggeser atau mengubah misalkan kata-katanya menjadi misalkan penyebaran konten gitu ya. Terus juga tadi mengenali berbagai bentuk ya, apalagi kayak kalau namanya digital atau juga maksudnya ya teknologi segala macam itu kan terus berkembang gitu kan. Jadi mungkin ragam KBGO kedepannya bentuknya mungkin juga akan bertambah gitu dan motif-motifnya pun bertambah. Tapi yang paling penting adalah kita tidak panik, tapi kita bisa secara sadar gitu ya mulai dari sekarang mengolah tubuh digital kita. Tadi udah ada tips-tipsnya dari Mbak Nenden.
Terus juga mungkin kita juga bisa menambah pengetahuan nih, salah satunya dengan ikut kelas dukungan virtual seperti ini mungkin ya.